Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dengan nomor BP 22101155310073 akan mempresentasikan modul materi tentang perlindungan konsumen. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Perilaku usaha sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dan dasar hukum perlindungan konsumen itu sendiri yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, dan Pasal 27, ada juga Pasal 23. Dan ada juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Selanjutnya, tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran perilaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas dasar atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Yang selanjutnya, azas perlindungan konsumen. Yang pertama, azas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan perilaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, azas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan ketiga, azas keseimbangan, yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, perilaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun supranatural. Yang keempat, azas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, azas kepastian hukum adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.
Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban konsumen. Hak hak dari konsumen itu sendiri, yang pertama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Yang ke-8, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang ke-9, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan kewajiban konsumen itu sendiri, yang pertama, membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertindak baik, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak untuk pelaku usaha, yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan kewajiban pelaku usaha, yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Perilaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau gagasan atas barang yang dibuat maupun yang diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atas kegiatan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia mempunyai tugas yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha. Yang ketujuh, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen terdapat dua cara, yaitu melakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dan yang kedua melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Alternatif penyelesaian sengketa: yang pertama konsultasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga mediasi, yang keempat konsialisasi, yang kelima penilaian ahli. Dan saksi perdata. Ganti rugi dalam bentuk yang pertama, pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, pemberian kesantunan. Ganti rugi diberikan dalam tanggung waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Sanksi administrasi maksimal 200 juta atau 200 melalui BPSK jika melanggar pasal 19 ayat 2 dan 3 ayat 2 dan 3. Selanjutnya sanksi pidana, yaitu sanksi pidana kurungan. Yang pertama penjara 5 tahun atau denda 2 miliar pasal 8, 9, 10, 13 dan ayat 2, 15, 7 ayat 1 huruf A, B, C dan E dan pasal 18. Penjara 2 tahun atau denda 500 juta rupiah pasal 11, 12, 13 ayat 1, 14, 16 dan ayat 7 dan 17 ayat 1 huruf D dan F. Ketentuan pidana lainnya di luar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau penyebabkan kematian. Dan sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.